Raja Ampat kembali menarik perhatian. Kali ini bukan karena masuk ke dalam daftar wisata yang paling menarik di dunia, tetapi karena ada eksploitasi nikel yang disebut oleh banyak aktivis mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Kontroversi mencuat, kemudian membuat pemerintah membatalkan izin dari beberapa tambang di lokasi tersebut, meskipun yang paling besar masih belum dicabut. Namun kontroversinya belum usai. Kita kemudian melihat bagaimana publik itu berdebat ketika ada seorang tokoh keagamaan yang sangat dihormati dan yang sangat saya hormati, Gus Ulil Absor Abdallah, menyampaikan sebuah pernyataan bahwa kritik-kritik terhadap penambangan semacam ini seringkali berasal dari apa yang disebutnya sebagai Wahabi lingkungan. Pak, Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Tentu saja kita kemudian patut untuk menghela nafas dan berpikir sejenak ketika label-label semacam ini digunakan. Pada masa lalu yang tidak terlalu jauh, kita menyaksikan bagaimana istilah yang sejenis, misalnya Taliban atau radikal atau intoleran, itu digunakan untuk memberangus kekuatan-kekuatan anti korupsi misalnya. Kita masih mengingat bagaimana tuduhan bahwa ada Taliban di KPK adalah menjadi salah satu mekanisme wacana yang utama yang membuat institusi negara itu kemudian mengalami banyak pelemahan yang kemudian mengantarkan kita pada berbagai penurunan kualitas demokrasi misalnya. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, radikalisme, intoleransi juga digunakan untuk membungkam segala macam kritik terhadap kekuasaan. Betul ada paham-paham yang radikal dan intoleran, tapi bagaimana label ini kemudian digunakan, itu kemudian menjadi senjata politik yang bisa dipakai secara semena-mena. Ini tentu bukan praktik yang baru. Pada masa Orde Baru kita juga mengenal istilah ekstrim kanan, ekstrim kiri, yang kemudian digunakan untuk memelihara stabilitas politik dan stabilitas pembangunan pada waktu itu. Tentu stabil untuk yang berkuasa dan belum tentu baik untuk yang dikuasai. Tapi ini juga bukan praktek khas Indonesia. Mahmud Mamdani, seorang intelektual Uganda yang juga berpengaruh di Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, anaknya lagi nyalon jadi wali kota New York, Zohran Mamdani, itu pernah menulis sebuah buku, Good Muslim, Bad Muslim. Dia membahas dalam buku itu bagaimana perang global melawan terorisme itu membangun sebuah instrumen wacana yang kemudian membagi dan mendisiplinkan muslim menjadi muslim yang baik dan muslim yang tidak baik. Yang baik yang seperti apa? Oh, yang kemudian mau kooperatif dengan agenda-agenda dari Amerika Serikat. Sementara semua yang kemudian dipandang tidak kooperatif dimasukkan di dalam kategori bad muslim tadi. Radikal, intoleran, Wahabi, dan seterusnya adalah varian lokal dan kontekstual dari mode berpikir good muslim, bad muslim ini. Nah, karena itu kawan-kawan, dan bahkan mungkin bukan cuma soal agama, kita patut untuk berhati-hati ketika mereka yang memiliki otoritas, baik otoritas politik maupun otoritas kebudayaan, mulai bermain label, apapun label yang digunakan, kiri, kanan, tengah, atas, bawah, selalu curigalah dengan label dan selalu lihat persoalannya dengan kritis. Karena agama bisa menjadi sumber inspirasi bagi pembebasan dan penyelamatan lingkungan. Namun, sebagian elit agama bisa juga kemudian menjadi kekuatan pendisiplinan untuk agenda yang kemudian dapat merusak lingkungan. Mari berpikir dengan kritis, mari menjadi liberal dalam arti merdeka dalam berpikir, bukan tunduk kepada modal.